Selamat datang di video edukasi yang akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kesehatan mental keluarga. Bersama saya, Imelda Konghoiro, seorang psikolog klinis yang akan berbagi informasi menjaga kesehatan mental dalam keluarga. Kalau ngomongin soal keluarga, apa sih yang langsung terlintas di benak kalian? Mungkin ada yang langsung ingat rumah, kebersamaan, atau bahkan konflik kecil yang sering muncul. Semua itu wajar kok, karena keluarga adalah tempat pertama kita belajar. Belajar mencintai, mendukung, menghadapi masalah, bahkan belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup. Tapi, kadang kita lupa nih, bahwa di tengah segala dinamika itu, kesehatan mental keluarga juga butuh perhatian. Sama kayak kesehatan fisik, kesehatan mental keluarga itu adalah pondasi supaya hubungan kita tetap harmonis dan bahagia. Di zaman sekarang, semua serba cepat. Tuntutan kerja, sekolah, atau bahkan rutinitas sehari-hari kadang bikin kita lupa untuk berhenti sejenak dan melihat apakah keluarga kita benar-benar baik-baik saja atau tidak. Kalau ada satu keluarga yang lagi stres atau punya masalah, efeknya itu bisa nyebar loh ke semua orang. Kesehatan mental dalam keluarga itu penting banget karena setiap anggota keluarga itu saling terhubung. Kalau satu orang stres, itu bisa mempengaruhi ke semuanya. Misalnya nih, kalau orang tua lagi punya banyak tekanan di kantor, kadang mereka jadi lebih sensitif di rumah. Akhirnya apa? Anak-anak juga merasa nggak nyaman dan bahkan jadi takut untuk berbicara. Nah, ini seperti efek domino ya. Kalau nggak ditangani, masalah kecil ini bisa menumpuk dan mengganggu keharmonisan keluarga. Itulah kenapa kita perlu peduli dengan apa yang dirasakan setiap anggota keluarga, termasuk diri kita sendiri. Kadang, masalah kesehatan mental dalam keluarga tidak langsung kelihatan. Tapi, ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Misalnya, ada anggota keluarga yang tiba-tiba berubah sikapnya, jadi lebih mudah marah mungkin, atau malah menarik diri. Anak-anak yang biasanya ceria, tiba-tiba terlihat sedih, malas belajar, atau kehilangan minat bermain. Atau mungkin ada anggota keluarga yang sering merasa kelelahan, sulit tidur, atau bahkan sakit fisik tanpa sebab yang jelas. Kalau tanda-tanda ini mulai muncul, jangan diabaikan ya. Ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama dalam keluarga. Tapi tenang, menjaga kesehatan mental keluarga itu tidak sulit kok. Ada beberapa langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan, seperti luangkan waktu untuk bersama. Ini nggak harus pergi liburan yang mahal-mahal. Kadang kita duduk bareng di meja makan tanpa gangguan gadget, itu udah cukup untuk mempererat hubungan. Komunikasi yang jujur dan terbuka. Jangan takut untuk saling bercerita, baik tentang kebahagiaan maupun kesedihan. Dengan berbagi cerita, kita bisa saling memahami lebih baik. Ajarkan manajemen stres, misalnya, dengan mengajarkan teknik relaksasi sederhana, seperti menarik napas yang dalam saat merasa cemas. Tunjukkan dukungan. Kalau ada anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah, berikan waktu untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang, itu aja udah cukup untuk membuat mereka merasa dihargai. Lakukan aktivitas fisik bersama. Olahraga yang ringan seperti jalan pagi atau mungkin bersepeda bisa jadi cara yang menyenangkan untuk mengurangi stres. Dan ada satu hal lagi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional kalau merasa sudah ada masalah yang terlalu berat dan sudah sulit untuk kalian tangani sendiri. Konsultasi dengan psikolog itu bukan berarti kita itu lemah, tapi justru langkah bijak untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan keluarga. Konseling keluarga bisa membantu memberikan perspektif baru dan strategi praktis untuk menyelesaikan konflik. Ini juga bisa jadi kesempatan untuk mendengarkan suara setiap anggota keluarga secara lebih mendalam. Kesehatan mental keluarga itu bukan sesuatu hal yang rumit, tapi memang perlu perhatian. Keluarga yang saling mendukung secara emosional akan lebih kuat menghadapi segala tantangan, dan itulah kunci keharmonisan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jangan lupa untuk mulai memperhatikan hal-hal sederhana yang tadi kita bahas. Semoga keluargamu sehat selalu, bahagia, dan penuh cinta. Sampai jumpa.